Amerika punya cita-cita. Salah satu cita-cita Amerika itu memegang dunia. Jadi jangan salah, nanti Bapak Ibu coba lihat cita-cita Amerika dalam video singkat saja videonya. Bahkan mereka rela ketika perang Inggris dan Prancis itu mereka rubah, yang menang siapa, yang kalah siapa. Mereka rubah itu demi mengambil emas. Jadi jangan salah kalau Indonesia sekarang sudah tidak punya emas, tidak punya perak. Jadi mata uang kita saat ini Bapak Ibu tidak ada backup-nya Pak. Ingat itu, mata uang kita saat ini dulu di backup pakai emas, kemudian di backup pakai perak. Sekarang tak ada backupan. Tidak ada backupan sekarang tuh Pak. Dulu duit robek kita bawa ke bank masih bisa kita ganti. Kalau sekarang bawalah, kalau tidak disuruh pulang Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmu salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayuhan nasu taqu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemarin kita sampai pada pembahasan tentang prahara akhir zaman, atau pada poin ittiba'u sunnanil yahud atau sunanil yahud wan nasara, mengikuti sunnah-sunnahnya orang-orang Yahudi dan Nasara. Wa bayanu anna fitnatal khuruj 'alal hukami min sunanihim. Malam ni nampak beda sikit. Ada pula kamera di depan. Ini minta potong lagi kayak. Iya. Tadi pagi kami WA sama Pak Yendi. 2 video saya di Nurul Yakin hilang. Siapa tak tahu. Saya tanya sama Pak di Masjid Nurul Yakin, tidak tahu Zat, itu pun Facebooknya sudah kena, tidak tahu diapain orang, pokoknya tak bisa lagi dibuka. Nah saya ceklah video, kebetulan ada yang kirim, coba buka 2 video ini di Facebook Nurul Yakin, tak bisa. Ternyata memang tak bisa dibuka. Mungkin sudah dihapus, mudah-mudahan yang menghapus orang baik, atau memang sengaja dihapus untuk dia belajar, atau paling tidak, atau sebaliknya lah. Paling tidak sebaliknya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, fitnah akhir zaman sebenarnya bukan fitnah saja atau prahara. Sebenarnya kalau dibilang prahara juga bisa. Karena kata Nabi, salah satu tanda akhir zaman itu kan datangnya kaum Khawarij, sudah berlalu. Yang sekarang tersisa ini neo Khawarij saja. Ini kalau dikaji neo Khawarij itu banyak yang sakit hati. Tapi kalau dikajinya dalam keadaan terbuka, tapi kalau tertutup aman. Itu di Masjid Al-Mu'minin. Dah kita bahas Pak Waka ya. Oh, ada Pak Waka, alhamdulillah. Itu dah kita bahas itu di Masjid di Masjid Al-Mu'minin tentang neo Khawarij. Itu kalau kita kaji neo Khawarij itu rata-rata teman-teman yang mohon maaf gitu, yang alumni Mesir jarang yang mau mengkaji karena takut. Sebenarnya tidak takut juga, dalam arti lain adalah mungkin masih banyak yang menjaga gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan lihat satu permasalahan yang memang kata Nabi memang menjadi tanda akhir zaman. Apa kata Nabi? La taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdhil qurun qablaha. Tidak akan datang satu zaman kata Nabi
sampai masyarakat yang ada ketika itu mengikuti aturan-aturan main jahiliyah. Itu jelas kata Nabi. Maka bahasa dalam judul kitab ini mengatakan ittiba sunanil yahud wad nasara, mengikuti sunnah-sunnahnya Yahudi dan Nasara. Ini tak ada kaitannya dengan Israel. Tapi kalau mau dikaitkan boleh, tak ada masalah. Belum, ini tidak ada kaitannya dengan Israel, tapi kalau mau dikaitkan, kita kaitkan. Walan tarda ankal yahud walad nasara. Pasti itu dua tuh. Tidak akan pernah Yahudi dan Nasara itu atau Nasrani itu mau berdamai dengan kita, itu mustahil. Itu mustahil tuh, sampai kiamat gak akan itu. Karena itu perkataan Allah. Kenapa saya katakan demikian? Saat ini kita lihat. Kemarin saya sudah ceritakan juga di sini kalau tak salah. Ya, tak apa-apa lah, ini untuk berbagi saja. Kami pernah masuk ke dalam gereja, keluar dari perpustakaan. Ada namanya perpustakaan Kolose Ignatius di Yogyakarta itu. Keluar kita dari situ, kita lihat seorang biarawati pegang Quran sebelah kiri, sebelah kanan pegang buku. Judul bukunya adalah bagaimana membumi hanguskan Al-Quran. Dan itu Nasara. Hati-hati itu. Itu Nasara itu. Apalagi Yahudi. Yahudi itu mereka sudah camkan dalam kitab mereka ensiklopedia Yahudi. Ada judul bukunya Toto. Nah, pengarangnya Toto. Nama orangnya Toto. Dalam buku itu dia katakan begini. Yahudi berprestasi. Apa maksudnya Yahudi berprestasi itu? Yahudi katakan bahwa kami ini orang Yahudi adalah orang yang paling berprestasi di antara sekian banyak kaum. Dan itu terbukti. Kecerdasan Yahudi itu banyak yang datang. Jadi orang-orang dari Georgia itu datang masuk ke Yahudi itu cuma belajar saja. Sudah pintar, mereka rebut. Yahudi terkenal kepintar. Ya terkenal. Kalau tidak terkenal, tidak mungkin dia pegang dunia. Amerika bisa dia pegang? Bisa. Bapak Ibu harus tahu. Amerika tak punya bank. Amerika tak punya bank. Banknya Amerika itu apa namanya? Bank sentral. Bank sentral itu dipegang oleh sekelompok orang tertentu. Namanya secret bank. Bank rahasia. Jadi bank rahasia itu yang mengendalikan bank sentral itu. Jangan salah. Itu mereka tak punya bank. Makanya tidak ada setiap presiden Amerika yang ingin keluar dari kelompok itu mesti ada jalan untuk mati. Pasti itu. Pasti itu jalannya. Zaman Soekarno datang John Kennedy ke Indonesia untuk minta bantuan pinjam duit agar bisa terbebas daripada Amerika. Balik dari situ, datang tukang supirnya menjemput, mati. Balik dari situ mati. Itu sudah biasa, Pak. Barack Obama itu kenapa diturunkan kalau tidak karena itu? Tak pengen lagi berbaur dengan kelompok itu. Tapi karena Barack Obama tidak memiliki kekuatan yang lebih, ya otomatis ditinggalkan. Itu pasti, Pak. Dan itu permainan. Sehingga muncul satu buku di Amerika itu namanya Thomas Piketty. Thomas Piketty itu mengarang satu buku, dia pengen membangun satu sistem ekonomi di Amerika itu persis kayak sistem zakat, tapi tak berhasil. Tidak berhasil. Kenapa tak berhasil? Karena setiap orang yang datang dengan kebaikan dan melawan mereka, mesti mereka lawan. Yahudi punya kekuatan. Makanya kenapa Amerika tetap akan membantu Israel. Itu sampai kiamat, Bapak mau kaji gimana pun, Jerman, Inggris, itu sangat-sangat mustahil mereka tidak mendukung Israel. Karena itu nenek moyang mereka. Sebelum cerita Hitler itu, Bapak Ibu, harus Bapak Ibu paham bahwa orang Yahudi itu terpencar kemana-mana. Terpencar. Dan ingat, itu bukan Yahudi Israel itu. Itu rata-rata orang-orang Georgia. Dan dalam sejarah mengatakan orang-orang Yahudi Georgia yang terpencar.
Banyak faktornya. Kalau dikaji dengan sejarah banyak faktornya. Ada yang ke Inggris, ada yang ke Jerman, ada yang ke Perancis. Yang menggerogoti Turki Utsmani 3 negara sekaligus. Inggris, Perancis, Jerman kerjasama Pak. Hanya untuk menjatuhkan Turki Utsmani. Ikut di dalamnya satu orang, satu negara, Saudi Arabia. Ikut tuh untuk menghancurkan Turki Utsmani. Kalimatnya sederhana, ittiba sunanul Yahud. Dan Yahudi dan Nasrani jarang pernah bergandeng. Tapi sekarang untuk menghancurkan Islam mesti gandeng. Tidak bisa tidak. Sekarang ada orang-orang Muslim yang ikut-ikutan. Nah, ini yang menjadi masalah kita saat ini. Ini kita ambil contoh. Bentar lagi Desember. Ada permasalahan yang bakal rutinitas. Ini masalah rutinitas ini. Fatwanya terus digulirkan, tapi kejadiannya terus setiap tahun. Selamat Natal. Coba tengok nanti. Berkelahi karena kalimat selamat Natal setiap tahun tuh. Setiap tahun berantem. Padahal setiap tahun fatwa itu keluar. Coba. Bayangkan itu. Setiap tahun fatwa itu digulirkan dan setiap tahun kita berantem gara-gara itu. Datang yang menghalalkan, datang yang mengharamkan, datang yang membolehkan, datang yang melarang. Berantem. Yang menjadi masalah siapa? Kita Pak. Kita yang berantem dengan sesama Muslim. Orang Nasrani tak pernah mempermasalahkan Anda mau mengucapkan selamat Natal atau tidak, tak urusan. Serius Pak. Saya punya banyak kawan. Bahkan kami di Yogyakarta itu cukup sering berdialog dengan teman-teman yang ada di teologi Kristiani yang ada di Jalan Kaliurang. Itu kita sering Pak diskusi itu. Kami tak pernah meminta kalian untuk mengucapkan selamat Natal. Ngapa pula kita yang heboh? Dan itu setiap tahun, ingat, langganan. Itu langganan itu Pak. Maka setiap tahun, setiap akhir Desember mesti nanti ntar lagi itu. Artinya ada isu-isu yang memang sengaja dipergulingkan. Selanjutnya, ada kebiasaan-kebiasaan mereka yang kita ikuti. Trompet, mercon. Coba, bagaimana susahnya pemerintah melarang mercon? Bagaimana susahnya pemerintah melarang trompet? Bagaimana susahnya pemerintah melarang orang Muslim jangan pakai barang-barang non-Muslim? Tapi masih banyak yang pakai Muslim lagi. Apa jawabannya? Jawaban mereka sederhana, hanya sekedar alat, hanya sekedar pakaian, hanya sekedar, yang penting hati kami tetap Islam. Coba tuh bayangkan Bapak Ibu. Dan salahkah Nabi mengatakan dalam apa namanya itu? Hadisnya bahwa akan ada orang-orang yang mengikuti man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu maksudnya Pak. Ada orang-orang yang akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi, kebiasaan orang Nasrani, dan itu yang disebut dengan ittiba sunan al-Yahud wan Nasara. Itu yang disebut dengan mengikuti sunnah-sunnah daripada Yahudi dan Nasrani. Bahkan sebaliknya, mereka justru tak suka dengan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling unik itu. Jadi kalau masalah itu kita cepat Pak berargumentasi. Ketika masalah sunnah Nabi masuk masjid kaki kanan apa kiri? Apa jawaban mereka? Ngapain sih, yang penting masuk masjid. Loh itu sunnah loh. Kalau kita tak melakukan fasik, tak ada masalah. Tapi fasik kita Pak. Sunnah yang ditekankan. Tapi kalau kita melakukan, itu dapat pahala. Tapi kalau kita mengingkari, jatuhnya kita ingkar sunnah. Ini dah kita kaji juga di Masjid Al-Mu'minin. Ingkar sunnah. Ingkar sunnah itu zaman dulu Pak, sampai sekarang masih ada. Masih banyak yang ingkar sunnah itu. Nabi minum duduk itu sunnah. Kalau bapak tak suka minum duduk, tak usah ngingkari. Tidak apa-apa bapak minum berdiri, makruh. Tapi kalau bapak mau minum duduk, itu lebih baik sunnah. Tapi jangan bapak katakan tidak ada tuh sunnah Nabi, tidak ada tuh sunnah Nabi minum duduk tuh tidak ada. Nah, yang bilang begitu itu sudah ingkar sunnah itu. Dia sudah mengingkari sunnah Nabi. Yang muncul saat ini orang-orang yang dengan gaya begitu Pak.
yang gaya-gaya begini untuk memburamkan bapak-bapak semua. Makanya jangan salah, kalau akhir-akhir ini ketika diperkenalkan sunnah Nabi, banyak yang tak terima. Padahal dalam kitab Syama'il Muhammadiyah kebiasaan Nabi disebutkan, dalam Sahih Bukhari disebutkan, dalam At-Tirmizi disebutkan. Kenapa kita alergi? Sementara dengan mercon kita tak pernah alergi. Bahkan ada yang melarang mercon, muncul sekelompok orang kemudian membantah. Ngapain sih? Yang mercon itu kan jualan orang, itu pencarian orang. Kenapa kita harus tutup? Kenapa kita harus ini? Kenapa yang menjadi masalah itu Pak. Jangan salah. Dan itu yang menjadi problem kita saat ini. Pertanyaannya sederhana. Kita berani tidak mencegah yang begitu-begitu itu? Berani tidak kita mencegah yang begitu? Mencegah mungkin tidak mengikuti, iya. Itu yang paling parah lagi itu. Malam tahun baru Islam tak ada satupun yang keluar. Jangankan tahajud, sholat isya pun kosong. Malam tahun baru Islam. Tapi malam tahun baru di luar non-Islam, oh rame-rame ke tengah jalan tuh Pak. Ngapain coba? Dan itu kebiasaan dari kaum Nasrani. Kebiasaan. Dan memang mereka buat. Dan ingat Bapak Ibu saya sampaikan, itu sengaja mereka buat agar yang seperti itu tuh banyak yang minat. Sehingga pemuda-pemuda muslim, pemudi-pemudi yang muslimah ikut, dan kita terjebak dalam permainan penjaringan mereka. Itu gaya Pak. Maka kata Nabi, akhir zaman itu memang subhatnya banyak memang. Subhat akhir zaman itu banyak. Dan kita muslim mengikuti. Bukan kita mereka. Dan mereka muslim mengikuti. Dan ingat, orang yang mengikuti itu dikategorikan sebagai kaum munafik. Kaum munafik. Yang kedua, kaum fasik. Orang-orang fasik dan orang-orang munafik. Dan harus kita berhati-hati. Mulai saat ini. Kalau permasalahan pemboikotan barang itu sudah lama seharusnya. Saya sudah memboikot barang Yahudi itu tahun 2009. Saya sudah tak pakai barang Yahudi itu tahun 2009. Dan saya sudah mengatakan kepada mahasiswa saya di tahun 2009, jangan ada yang minum Starbucks. Masih juga minum. Begitu Pak. 2009 kami tinggalkan. Bahkan kami sudah lama tak pernah masuk Alfamart, Indomaret itu. Tak pernah kami ngambil diskon-diskon itu. Baru-baru sekarang ini aja. Banyak orang-orang ikut-ikutan. Artinya begini Bapak Ibu. Mengapa kita selalu terlambat sadarnya itu? Kita selalu terlambat. Ada orang yang mengatakan demikian, kita tak yakin. Karena kita percaya dengan perkataan orang. Ngapain sih kita boikot-boikotan? Begitu bahasanya Pak. Yang datang dengan bahasa begitu, mereka katakan, ngapain sih boikot-boikotan? Gak bener itu. Orang apa kaitannya Israel dengan pemboikotan? Nah itulah Pak. Paham Bapak Ibu ya? Cara mereka memburam kita, taskik namanya. Dia taskik itu membuat kita ragu. Jadi salah satu tanda, ini namanya perang pemikiran. Juga sudah kita bahas di Masjid Al-Mu'minin. Perang pemikiran itu Pak, itu salah satu caranya untuk membuat kita agar metode mereka dalam perang pemikiran itu membuat kita ragu. Jadi dibuatnya Bapak Ibu tuh ragu dengan Islam. Ah ini caranya sekarang itu. Dibuat tanda-tandanya. Pokoknya bulan-bulan tertentu Bapak Ibu harus paham dan harus hafal. Harus hafal itu. Kalau Bapak tidak hafal, rugi kita. Rugi. Baik. Ittiba'u sunanil yahud wan nasara. Banyak di akhir zaman itu kata Nabi, mereka yang akan mengikuti sunnah-sunnahnya. Bukan sebenarnya sunnah di sini, perbuatan kebiasaan kaum-kaum Yahudi dan juga kaum-kaum Nasrani. Nabi ada namanya istilah mudharabah namanya. Bapak Ibu harus paham. Saya sampaikan, istilah mudharabah itu dipakai oleh jahiliyah. Diaplikasikan oleh baginda Nabi, dihilangkan nilai-nilai tak baik. Dipakailah, diambil nilai-nilai yang baik. Artinya begitu, dihilangkan yang tak baik, diambil yang baiknya. Dan mudharabah itu dalam satu tradisi disebut dengan tradisi jahiliyah. Maka dalam perbankan syariah, ini satu lagi penyakit bank syariah itu. Satu dari penyakit bank syariah itu begini, selalu yang dikempor-kempor adalah mudharabah. Bapak Ibu yang UMKM-nya di bawah,
coba datang ke bank itu, pinjam dengan skema mudharabah. Tidak akan mau perbank tuh kasih. Kalau mau perbankan kasih, bagus tuh Bapak Ibu. Mesti yang dikasih kalau tidak murabahah, musyarakah. Dan tidak mungkin mudharabah itu. Kenapa? Resikonya besar. Resikonya besar. Hati-hati. Kalau ada perbankan yang memang sengaja untuk menipu dengan gaya mudharabah, itu bagian tipis itu. Bagian beda-beda tipis saja dengan mereka begitu. Baik. Selanjutnya, naqdu aqdi ahli zimmati wal ghadar minhum. Apa kata Nabi? Qalu mata sayakunu dzalika? Qala idza naqadtumul ahda shaddadallahu qulubal aduwi alaikum fa imtana'u minkum. Nanti begini Bapak Ibu, di akhir zaman itu akan ada orang-orang yang kerjasama dengan Yahudi. Dia kerjasama dia. Tapi saya tak mau singgung-singgung sebenarnya, tapi gimana lah, tak apa-apalah. Saudi menghancurkan Turki Utsmani, dia kerjasama karena dia memang mengambil bagian. Kalau dia tak ngambil bagian, kalau dia tak ikut kerjasama, dia tak dapat bagian. Maka dia wajib dapat bagian. Video yang sekarang viral-viral tentang Saudi bergandeng dengan Israel, Bapak kesampingkan aja. Arti kesampingkan itu begini, sudah dari dulu begitu, maksudnya sudah dari dulu. Kecuali beberapa orang. Tapi Bapak Ibu, yang harus kita ingat adalah semua perang pasca baginda Nabi Muhammad SAW, pasca Umar bin Khattab, itu rata-rata perang yang timbul adalah perang adu domba. Perang yang timbul adalah perang adu domba. Dan perang yang timbul karena adu domba itu oleh kaum Khawarij dan juga kaum Syiah. Itu pasti Bapak Ibu. Dan itu perbuatan mereka. Dan campur tangannya Yahudi. Ingat, campur tangannya Yahudi. Campur tangannya Nasara. Campur tangannya kaum munafik. Jadi yang kerjasama itu munafik, Yahudi, Nasara. Untuk menghancurkan Islam, mereka masuk dalam orang-orang yang disebut dengan Khawarij dan Syiah. Dan itu Pak yang harus kita pegang. Sampai saat ini kita masih seperti itu Bapak Ibu. Dan ingat, kaum munafik itu bagian daripada kita. Islam dia Pak. Dan dia yang kerjasama dengan Yahudi. Jadi kalau ada orang-orang, ini kita ambil contoh ya Bapak Ibu ya. Siapa contohnya orang Muslim yang kerjasama dengan orang-orang Yahudi, orang Nasrani? Anggaplah ini belajar bareng gitu ya. Agak-agak was-was juga gitu. Jadi begini Bapak Ibu, ada orang-orang yang belajar ke Eropa, itu tercuci otaknya. Yang tak tercuci alhamdulillah baik. Saya punya guru, dia tak tercuci otaknya. Dia keluaran McGill University. Keluar dari McGill University, dia kemudian membantah pernyataan sekularisme dalam Islam karya Nur Khalis Majid. Dulu yang membawa gerakan-gerakan pembaharuan dan sekularisme di Indonesia itu Nur Khalis Majid. Nur Khalis Majid. Nur Khalis Majid itu kakak kelas kami. Alumni Gontor itu Pak. Dan ketika anaknya menikah dengan seorang Yahudi, itu meneteskan air mata itu Pak. Meneteskan air mata dia. Anaknya menikah dengan non-muslim. Nikah beda agama. Menangis. Apa kata Cak Nun? Itulah akibat daripada perbuatan. Meskipun dalam satu riwayat dikatakan bahwa beliau akhir hayatnya bertobat. Ada buku beliau yang kemudian muncul namanya Titik Temu. Kata belakangan Titik Temu itu, buku itu menjadi satu bentuk pertaubatan. Dan ada Twitter beliau yang kemudian dikumpulkan jadi satu buku, Nur Khalis Majid. Tapi ingat Bapak Ibu, gerakan liberalisme itu gerakan-gerakan yang dibangun oleh kaum-kaum Eropa untuk anak-anak Muslim yang ingin belajar ke sana. Dan tujuannya adalah tashkik, agar anak-anak Muslim itu bisa ragu dan kabur agamanya. Dan rata-rata, mohon maaf, rata-rata yang alumni-alumni di situ mesti agak sedikit terbawa suasana yang di sana. Paham Bapak Ibu ya? Berpelukan laki-laki perempuan itu biasa atau tak biasa? Nah, jangan salah paham nih Bapak Ibu. Berpelukan laki-laki dan perempuan biasa atau tak biasa? Kenapa ragu? Ya tak biasa. Dalam Islam itu bukan tradisi. Jangan ragu Pak. Salaman laki-laki perempuan biasa atau tak biasa? Jangan bilang biasa Pak. Haram. Laki-laki perempuan yang bukan muhrim kalau salaman, jangan. Itu tradisi barat. Tradisi mereka. Kita nih dulu, dia ada beberapa tradisi yang kita ikuti. Dulu westernisasi namanya.
Pasca sekularisme itu namanya westernisasi, ke barat-baratan. Kita ngikut itu, Pak. Pakai celana jean, celana lepis, ketiak nampak, kemudian paha terbuka, malamnya sholat. Tapi besok paginya terbuka semua. Dan bagi kaum-kaum itu, apa kata mereka? Itu sudah biasa. Di luar negeri itu hal-hal kayak gini tuh biasa. Cipika-cipiki laki-laki perempuan biasa. Tuh, tradisi yang biasa. Dan itu terbawa ke Indonesia. Terbawa. Perempuan di sana, di Eropa itu, biasa kalau mereka menggunakan lepis. Dan itu ketat. Kadang-kadang pakai kerudung ya sekedarnya saja. Kalau dibawa ke negara kita, negara Republik Indonesia, khususnya ke tanah Melayu, tidak bisa, Pak. Kita punya tradisi yang baik. Yang tradisi kita Melayu, adat kita Melayu itu menjaga. Aurat itu kita jaga. Sekarang tergoreskan. Akibat westernisasi. Paham Bapak Ibu ya? Westernisasi. Siapa mereka pelakunya? Orang-orang Muslim yang kerjasama dengan orang-orang non-Muslim. Yahudi, Nasrani. Padahal sejarah itu jelas. Kemudian mereka balikkan. Apa kata mereka? Sejarah itu salah. Yang betul kami tak pernah mempengaruhi umat Muslim. Jangan salah, Pak. Ini saya kasih tahu sama Bapak. Eropa tak pernah mengakui peradaban Islam. Ketika Islam berjaya masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai runtuh Turki Utsmani, mereka sebut sebagai Dark Age. Bapak Ibu tahu Dark Age itu apa? Masa kegelapan. Bagi siapa? Bagi kaum Eropa. Memang agak sakit hati saya ini. Paham Bapak Ibu ya? Kaum Eropa itu tak pernah senang dengan kita, Pak. Bapak Ibu saya kasih tahu. Ratu Elizabeth cara membunuh kaum muslim itu beda tipis dengan Israel tuh, Pak. Ditengoknya telinga orang muslim kalau bersih wajib dibunuh. Itu pasti muslim. Kalau bersih telinganya pasti muslim. Bunuh. Gitu cara mereka membunuhnya, Pak. Cara mereka membunuh Islam. Tragis ketika Inggris tak suka dengan Islam, setiap nama yang berbau Islam wajib dibunuh. Zaman dulu begitu, Pak. Itu pasca siapa? Kemal Atatürk. Ketika Kemal Atatürk naik, sekularisme. Dia yang pegang. Apa kata kaum ini sejarahnya, Pak ya? Ini sejarahnya kenapa Israel sekarang berjaya itu ketika Turki Utsmani runtuh dan mereka orang-orang Israel, Yahudi Israel dapat tempat. Sekalipun tak besar tempat itu, Pak. Ketika Kemal Atatürk naik itu diberikan karena sudah ada kontraknya. Kalau kau naik, kami dukung kau, sekularisme berjaya, berikan kami tempat di Palestina. Itu, Pak. 19, ingat Pak ya, 1924 atau 1925. Ingat itu, Pak. Itu bersejarah tuh, Pak. Runtuhnya Turki Utsmani. Dan setelah itu mereka dapat tempat di sana, Pak. Jadi kalau kita mau kaji masalah Israel itu, tidak ada satupun baik-baiknya mereka itu, Pak. Tidak ada. Mulai dari dulu pembangkang sampai sekarang. Berapa banyak nabi itu? Berapa banyak nabi yang diturunkan ke Bani Israel itu? Tak ada satupun yang tak pembangkang. Semuanya pembangkang. Sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mau sampai kapan kita? Dan kita tahu. Cuma negara-negara Islam belum berani. Belum berani. Kenapa belum berani? Karena sudah temakan duit, Pak. Amerika sudah kasih pinjaman. Dan negara-negara yang lain sudah banyak, Pak, memakan duit dari Amerika. Dan duit itu dasarnya dari mana? Bukan dari orang Amerika. Duit itu punya kaum Yahudi yang tinggal di Amerika. Nah, itu yang harus kita pelajari, Pak. Amerika punya cita-cita. Salah satu cita-cita Amerika itu memegang dunia. Jadi jangan salah. Nanti Bapak Ibu coba lihat cita-cita Amerika dalam video singkat. Singkat saja videonya. Bahkan mereka rela ketika perang Inggris dan Prancis itu mereka rubah yang menang siapa, yang kalah siapa. Mereka rubah itu demi mengambil emas. Jadi jangan salah kalau Indonesia sekarang sudah tidak punya emas, tidak punya perak. Jadi mata uang kita saat ini Bapak Ibu tidak ada backup-nya, Pak.
Ingat itu, mata uang kita saat ini dulu di backup pakai emas, kemudian di backup pakai perak. Sekarang tak ada backupan. Nggak ada backupan sekarang tuh Pak. Dulu duit robek kita bawa ke bank masih bisa kita ganti. Kalau sekarang bawalah. Kalau nggak disuruh pulang Bapak. Baik. Banyak. Kemudian kata Nabi, ada orang-orang yang diajak untuk berperang, kemudian mereka kabur. Berkhianat. Ghadar. Itu pengkhianat. Kaum munafik begitu. Tanda-tanda kiamat itu kata Nabi, orang muslim itu pengkhianat. Banyak orang muslim yang pengkhianat. Kita contohkan saat ini mungkin berperang tak ada. Tapi ketika ada muslim sesama muslim, ada penginjakan Al-Quran, ada penghinaan Al-Quran, ada penghinaan Allah, ada penghinaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melecehkan para ulama. Tapi kemudian muncul kelompok-kelompok tertentu sebagai seorang pengkhianat, mereka tidak berada di kalangan itu. Bukan membela, tapi justru melecehkan mereka yang membela. Ada, tak usah kita sebut-sebut. Banyak-banyak. Charles Hebdo merusak, membuat karikatur Nabi dengan gaya seks. Dibuatnya karikatur Nabi, wajah Nabi dijelaskannya. Nabi sedang melakukan hubungan badan. Zahir itu Pak. Boleh dilihat di Charles Hebdo itu, boleh dilihat di Google itu. Datang orang-orang Islam yang menolak, membela mereka. Membela umat Islam agar Charles Hebdo ini dibunuh kayak diapa kayak dihukum gantung kayak terserah. Muncul kelompok tertentu dari kalangan Islam yang kemudian mengatakan tak usah ikut-ikutan, itu urusan mereka. Yang penting kita tetap beriman kepada Allah. Nah, coba bayangkan tuh. Ada banyak Pak, banyak tuh Pak. Bapak Ibu boleh lihat aja nanti. Jadi kalau Bapak Ibu sedang koar-koar tentang Palestina, tiba-tiba ada orang kemudian mengatakan meredupkan semangat Bapak Ibu, itu sudah biasa. Jangan hiraukan. Itu kaum munafik itu Pak. Berani kali bilang munafik. Memang munafik. Memang munafik. Kemudian kata Nabi, ra'aitul fitnata mu'allaqatan bis sultan. Ini kaitannya dengan pemerintahan terus nih, susah juga kita nih. Ada satu buku judulnya Al-Ahkam As-Sultaniyah karangan Mawardi. Itu tentang pembahasan bagaimana membentuk satu sistem tata negara yang baik dalam Islam. Ternyata Bapak Ibu mohon maaf, ternyata orang kita Melayu, Raja Ali Haji pernah punya satu buku, judul bukunya adalah, itu yang punya kayaknya di Pekanbaru cuma satu orang. Pernah dia punya buku, judul bukunya bagaimana membangun tata negara ala Melayu dan ala Islam. Dan itu saya pernah dapatkan dari Pak Rusli Zainal namanya, bukan mantan gubernur, bukan. Tapi ada orang PKS. Ini tak ada kaitannya dengan PKS. Tapi yang punya buku itu orang PKS memang. Beliau tunjukkan kepada saya, ini ya bukunya. Nah, sekarang kata Nabi, ra'aitul fitnata mu'allaqatan bisultan. Nanti, kata Nabi, di akhir zaman akan muncul fitnah-fitnah terhadap pemerintahan. Banyak fitnahnya itu. Fitnahnya seperti apa? Seperti yang pernah dilakukan, yang dirasakan oleh Utsman bin Affan. Tapi Nabi pernah katakan, ada namanya mulkan jabariyah. Kemudian ada namanya mulkan adud atau mulkun adud. Dan ini sudah juga dibahas. Mulkun adud artinya sistem diktator. Sistem kepemerintahan, kesultanan, kekerajaan, dinasti yang diktator. Dan itu kata Nabi akhir zaman akan muncul tuh yang seperti itu. Akan muncul tuh sistem-sistem yang diktator. Kemudian nepotismenya kuat, korupsi lah, kemudian dia otoriter lah. Nah, ini penting nih, harus dipahami. Ternyata memang apa yang diramalkan oleh Nabi ya kita dapatkan. Banyak yang begitu tuh banyak. Tak perlu jauh-jauh kalau begitu. Tak perlu jauh-jauh. Banyaklah pokoknya. Sistem kerajaan dinasti setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menjadi masalah adalah fitnahnya bagi sultannya. Apa fitnah bagi sultannya? Mereka melakukan pengkhianatan terhadap rakyat. Pengkhianatan terhadap rakyat. Satu. Yang kedua, mereka para sultan, para pemimpin. Mengapa mereka?
Tidak hanya mengkhianati rakyat, bahkan mereka dengan kemampuan mereka menghabisi rakyat. Itu dalam hadis Nabi jelas, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Dua golongan yang akan aku lihat, yang tidak akan pernah aku lihat di surga, kata Nabi. Satu diantaranya rajulun ma'ahum siyat yatribuna bihan nas. Ada seorang pemimpin yang di tangan pemimpin itu diberikan kekuasaan, dengan kekuasaan dia otoriter, dia kuas. Pokoknya masyarakat habis. Paham Bapak Ibu ya? Dinaikkannya BBM. Kemudian apa lagi? Pokoknya banyak lah. Gara-gara BBM naik, semua naik. Jangankan cabai, daging. Pokoknya yang tak ada sangkut paut pun bisa naik. Tapi Bapak Ibu, ini faktor cinta dunia. Faktor cinta dunia. Dan ini sudah Nabi sampaikan, nanti di akhir zaman banyak orang yang cinta dunia. Karena cinta dunia itulah yang kemudian membuat mereka lupa dengan akhirat. Sederhana sebenarnya memang. Tapi permasalahan kecintaan terhadap dunia, kekuasaan, jabatan, tahta itu menjadi kunci. Sehingga memang fitnahnya bagi seorang penguasa adalah kekuasaan itu. Kenapa kita katakan kekuasaan? Banyak penguasa yang sudah merasakan nikmatnya punya tahta, tidak mau turun Pak. Tidak mau turun. Kenapa mereka tak mau turun? Alasannya cuma satu. Karena enak Pak. Enak, duitnya lancar. Kalau lancar, kalau tak lancar tersandung, masuk ke dalam penjara. Penjara pun enak, ada AC-nya, dan berbeda penjaranya dengan penjara yang lain. Kalau rakyat biasa penjaranya kecil, tapi kalau pemimpin penjaranya cukup lah gitu. Nah ini ketika mata Najwa menyoroti satu tempat terkhusus gitu ya kan lumayan itu ya. Makanya mantap juga Mbak Najwa, Mbak Nana bisa masuk dan bisa melihat bagaimana kondisi penjara buat orang-orang yang ya itulah pokoknya Pak. Kemudian tarkul amri bil ma'ruf. Nanti di akhir zaman kata Nabi, fitnah yang akan muncul adalah banyak orang-orang yang meninggalkan perintah berbuat baik. Perintah berbuat baik itu banyak akan kita tinggalkan. Sekarang mungkin tidak terlalu kelihatan. Masih banyak yang ke masjid, alhamdulillah. Masih banyak yang sedekah, meskipun nah ini. Masih banyak yang sedekah meskipun ada kepentingan. Terlepaslah daripada kepentingan ya Bapak Ibu ya. Pokoknya besok Bapak Ibu kalau ada yang sedekah pakai kepentingan, ambil aja. Pokoknya jangan coblos. Artinya jangan coblos. Saya sepakat Bapak Ibu, ambil aja tak apa-apa. Halal dan tak ada satupun yang melarang pun. Para ulama pun tak ada juga yang melarang. Artinya dalam ijtihad ulama ambil saja kemudian tidak usah dipilih. Tapi kalau baik dia tahu kita apanya itu tak ada masalah. Kapan-kapan boleh dibahas itu tentang bagaimana memilih pemimpin yang baik. Minta Dr. Tukiman untuk gaji kan. Kemudian wanahyu anil munkar. Yang paling kelihatan Bapak Ibu adalah an-nahyu anil munkar. Ini yang paling kelihatan. Kita saat ini paling takut untuk melihat orang-orang yang melakukan kemungkaran. Misal ini kita ambil contoh. Ini live enggak kan? Enggak kan? Alhamdulillah. Jadi gini Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu ya, ini mohon maaf betul. Yang berani sweeping itu cuman FPI. Bapak Ibu coba cari. Yang berani sweeping cuman FPI. Ada orang mabuk di depan kita. Kira-kira Bapak Ibu berani tidak ngelarang dia mabuk? Jangan mabuk di sini gitu. Kita jujur-jujuran aja Pak. Berani tidak Bapak Ibu melarang dia untuk tidak mabuk di depan kita? Tak berani. Itu mungkar. Orang berantem saja kita foto kok. Dia berantem tengah jalan. Kita foto, kita masukkan ke Facebook. Apa judulnya di situ? Orang berantem tengah jalan. Bukan kita lerai. Itu mungkar. Orang zina kita biarkan. Bahkan yang paling unik lagi, sekarang banyak yang zina ada di daerah kita tak berani tuh. Tetangga sebelah, kok laki-laki sering datang ya, padahal dia janda. Cuman berani komen begitu. Bahkan Pak RT-nya pun kita tegur, Pak RT tolong, itu ada janda sendirian. Tapi sering laki-laki datang ke sana. Apa jawaban Pak RT? Kalau tahu kayak gitu, saya yang sering ke situ. Gitu. Hati-hati Pak. Dan ini kondisinya, tapi ada itu RT yang tak baik. Tapi RT-RT yang baik masih banyak. Dan kami Pak, mohon maaf, kami menyaksikan langsung.
ketika ya ini kaitannya dengan iman. Makanya kenapa kata Nabi, kalau al-amru bil ma'ruf itu semua orang bisa. Melakukan kebaikan itu semua orang bisa. Salat, tahajud, duha dan lain sebagainya itu bisa orang, Pak. Tapi ketika melihat kemungkaran itu yang susah. Mohon maaf gitu ya, Bapak Ibu. Ada korupsi, kita jelas tuh. Jelas itu korupsi, kita mau ikutan korupsi atau kita larang? Ya ikutan lah, biar kecipratan. Kalau tidak ya mutasi. Iya kan Bapak Ibu? Kalau kita tak ikut, kita mutasi atau turun jabatan atau non-job. Sekarang Bapak Ibu takut non-job. Karena apa? Karena ketahuan. Akhirnya kita ikut-ikutan. Tak berani kan? Tak berani kita. Zahirkah? Dulu kemungkaran itu sembunyi-sembunyi. Sekarang tidak. Zahir, jelas. Suap menyuap itu dulu tuh sembunyi-sembunyi aja. Kalau sekarang tak. Pak, tolong masukkan anakku ke dinas Allah. Ini duit 25 juta. Oh, enggak bisa. Sekarang masuk dinas itu 50 juta. Paham Pak? Tahu Bapak Ibu ya? Suap tuh boleh tak? Jangan cari alasan untuk pembolehan pokoknya. Kalau tidak, tak usah. Tapi kan kalau tak begitu kami tak dapat kerjaan Pak. Masih banyak pekerjaan lain. Coba dulu. Kalau memang tak ada, di muka bumi ini tak ada pekerjaan yang mau menerima Anda harus masuk ke dinas itu, Anda dengan suap, baru kemudian suap itu menjadi, bukan diperbolehkan, tapi didiamkan. Artinya Nabi tak mengatakan boleh. Para ulama beristihad mengambil hak kita dengan melakukan yang sama, boleh, tak ada masalah. Kita ambil contoh Bapak Ibu. Membunuh orang itu tidak boleh memang. Tidak boleh. Tapi kalau kita membunuh orang untuk menjaga diri kita, boleh, tak ada masalah. Umirtu an uqatilan nas. Nabi katakan dalam hadisnya, saya ini diperintahkan untuk bertahan. Tapi kalau kita diserang, kita wajib serang. Tidak bisa bertahan. Kalaulah hak kita diambil orang, kita wajib ambil. Wajib. Makanya mempertahankan harta wajib. Ini Pak, mohon maaf. Kalaulah rakyat Palestina membela negaranya, itu wajib. Wajar. Kita negara Republik Indonesia penjajahan 2 kali. Jepang, Belanda. Sekarang dijajah sama siapa? Kaum munafik. Penjajahannya berlanjut. Kita dijajah. Kita wajib perang, wajib. Bela negara. Makanya wajar kalau kata Syekh Hashim Al-Asy'ari itu, membela negara itu bagian daripada jihad. Membela negara bagian daripada jihad. Palestina begitu dia. Datang orang-orang yang mengatakan, itulah, kasihan kan gara-gara Hamas, tuh kelakuan Hamas. Akhirnya rakyat Palestina yang menjadi masalah. Kenapa sih rakyat Palestina nggak mau hijrah saja? Coba kalimat yang seperti ini tuh harus, kalau Bapak ketemu dengan orang kayak gitu, tempeleng saja, tak apa-apa itu Pak. Tapi jangan di-share yang ini ya. Di-cut itu. Serius Pak, kita ini terlalu banyak dicuci otak kita tuh sekarang. Pencuciannya begitu modelnya. Orang menjaga harkat dan martabatnya. Bapak Ibu mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf. Bapak Ibu motor Bapak Ibu dicuri orang, itu Bapak Ibu boleh melawan. Pukul-pukul saja tak ada masalah. Boleh kita melawan. Itu harta benda kita, hak kita, kepemilikan kita. Kita wajib jaga. Apalagi kehormatan kita. Apalagi kehormatan agama. Harus kita pahami itu. Dan itu wajib kita lawan. Paham Bapak Ibu ya? Tapi ada pula yang lucunya Bapak Ibu di Yogyakarta. Jadi seorang pemuda, dia dibegal. Untuk menjaga dirinya, akhirnya begal ini pakai pedang, pakai parang. Tapi kemudian pemuda ini bisa melawan dan begal itu terbunuh 1 orang, yang satunya kabur. Pemuda ini yang menjaga diri masuk penjara sekarang, belum keluar lagi, sudah 2 tahun yang lalu. Itu uniknya Pak di negara kita. Ini kan dipotong juga, nanti bahaya pula. Tapi memang begitu keadaannya Pak. Baik Bapak Ibu ya. Kalau dengan melakukan kebaikan pasti kita bisa saja, banyak yang bisa Pak. Tapi kemungkaran itu sulit Pak. Orang maksiat, mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf. Kita saja tak berani melarang anak kita keluar dari rumah boncengan dengan laki-laki yang bukan muhrim. Tak berani kita Pak. Tak berani. Kemana nak? Pergi ke sana Bu. Sama siapa? Itu sama laki-laki itu. Keluar kita katakan,
kau jaga anakku ya. Justru kita izinkan. Nah, coba kurang ajarnya Bapak Ibu. Padahal itu kemungkaran, mungkar Pak. Zina Pak. Zina. Tapi kita tak mau. Nah, ini yang lucunya memang begitu kadang-kadang. Kalau sudah koar-koar dengan yang lain, oh kita nomor satu. Ketika masalah sekian banyak yang menjual khamar, tak ada satupun yang berani sweeping. Diskotik, tak ada yang berani menutup. Alasannya apa? Kenapa diskotik tak ditutup? Oh, alasannya karena ada pendukungnya di belakang. Pendukungnya halus. Yang punya diskotik sudah bayar. Karena sudah bayar, ya sudahlah. Paham Bapak Ibu? Ada satu daerah di Pekanbaru nih, itu isinya narkoba semua. Di Pekanbaru. Tahu, banyak yang tahu Pak. Tapi tak ada yang berani melawan tuh. Kenapa? Sudah mulus. Karena apa? Piti. Karena kita tak berani. Kemungkaran kita takut Pak. Kita takut. Kalau al-amru bil ma'ruf semua orang banyak yang bisa. Semua orang banyak yang bisa. Kita mengingatkan orang untuk taat kepada Allah. Ya betul, tak ada masalah itu baik Pak. Maka kata Nabi, "Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi, thumma yaqdiruna ala an yughayyiru, thumma la yughayyiru illa yushaku an ya'ummuhumullah minhu bi'iqabin." Kalaulah ada kemungkaran, kemaksiatan, kita berani Bapak Ibu. Berubah atau tak berubah dia nanti itu tak urusan. Berubah atau tak berubah dia tak urusan kita. Artinya kalau ada kemungkaran kita berani. Ada pemimpin salah kita berani nasihati. Wajib Pak. Menasehati yang salah hukumnya wajib. Iman. Ada yang salah maka kita wajib menasehati. Berani Pak? Bu, berani? Harus berani. Harus berani. Saya kerja sama travel itu meskipun travel itu salah, ya udahlah biarlah cari aman saja. Tidak bisa Pak, itu bukan seorang yang mukmin. Salah kita tegur, tak mau terima tanggung akibat di akhirat. Begitu saja selesai. Baik. Maka kemudian Bapak Ibu, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha tadaitum. Kata Allah dalam Al-Quran, wajib bagi kalian menjaga diri kalian dan diri orang-orang yang beriman. Wajib. La yadurrukum, sejauh mereka tidak membahayakan dirimu. Man dhalla idza ihtadaitum, kalau seandainya mereka kembali kepada kesesatan sesudah kalian berikan petunjuk, kalian nasihati, kalian perbaiki, kalian islah, tapi mereka kembali kepada kejahatan, kembali kepada kemaksiatan, kembali kepada kemungkaran, biarkan. Cukup bagi mereka Allah yang akan menurunkan iqab atau azab. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka di akhir zaman ada orang-orang yang meninggalkan al-amru bil ma'ruf dan meninggalkan artinya meninggalkan an-nahyu anil munkar. Banyak orang-orang melakukan kemungkaran, kita diamkan saja. Banyak orang-orang yang tak melakukan kebaikan, kita diamkan saja. Justru kadang-kadang kita hanya mencari posisi terbaik atau posisi aman agar kita bisa juga aman pada posisi tersebut. Meskipun itu dalam kata sahabat, kata Imam Syafi'i, adhaful iman, serendah-rendahnya iman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.